Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Madari dan di Stasi Santo Thomas Yayagan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia dan tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Selasa tanggal 15 Agustus tahun 2023, hari biasa pekan ke-19. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber keteguhan hati, asal Engkau mendampingi kami tak akan merasa takut sedikit pun. Kami mohon semoga kami selalu berpegang teguh pada janji-Mu dalam keadaan bagaimanapun, karena rahmat-Mu lah yang menjadi kekuatan kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 18 ayat 1 sampai dengan 5, dilanjutkan ayat 10, ayat 12 sampai dengan 14. Sekali peristiwa datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, yang menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikianlah Bapamu yang di surga tidak mengendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, ketika para murid bertanya siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga, maka Tuhan Yesus menjelaskan kepada para murid dengan membawa seorang anak kecil bahwa mereka yang bertobat dan merendahkan diri, memiliki hati seperti anak kecil, itulah yang terbesar dalam kerajaan surga. Marilah kita di dalam menjalani hidup ini menaati apa yang disabdakan Tuhan Yesus, bahwa kita seringkali dengan kedewasaan kita justru tidak memahami, tidak mengerti apa itu kerajaan surga. Karena dengan kedewasaan seringkali kita hanya memikirkan hal-hal duniawi. Tetapi ketika kita saat kecil, saat masih belum berpikir tentang banyak hal, maka yang dipikirkan adalah tentang kasih Allah yang diterima melalui orang-orang di sekitarnya. Itulah yang menjadi gambaran bagaimana kerajaan surga adalah kerajaan kasih. Dan siapapun yang memiliki kasih, sebagaimana seorang anak kecil yang rendah hati, yang siap sedia menerima berkat pertolongan dari siapapun dan percaya kepada pertolongan kebaikan orang, maka dialah yang akan masuk dalam kerajaan surga. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita perjuangan kita untuk semakin rendah hati di hadapan Allah dan sesama, sebagaimana seorang anak kecil, hingga akhirnya kita boleh menjadi bagian dari kerajaan surga, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.